Bapak, kami mengucap syukur buat malam ini kalau kami boleh mendengar kesaksian yang luar biasa. Kami tahu bahwa semua yang kami alami hanya sesaat. Karena ketika kami teguh, tidak ada kekuatan yang bisa mengalahkan kekuatan-Mu. Ketika Engkau berkata pulih, maka jadilah pulih. Ketika Engkau berkata kemenangan, maka tidak ada yang bisa menggagalkan kami keluar lebih dari pemenang. Terima kasih Bapak. Kalau sebentar kami mau dengar sebagian firman-Mu. Urapi bibir lidah hamba-Mu dan semua kemuliaan kembali kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, shalom, suara saya terdengar baik? Ya, oke ya, kita bersyukur buat kesaksian yang luar biasa. Terima kasih buat Pak Bambang, Kurnia, dan Jessica ya. Terima kasih buat sesuatu yang luar biasa ya. Kalau saudara lihat, rasanya pada waktu pertama kali Kurnia konseling dengan saya ya, saya sendiri kaget-kaget saudara. Saya bilang wow gitu ya. Buat perjuangan seorang istri rasanya sulit, rasanya susah. Bahkan saudara dengar waktu dipergumulkan, didoakan, bukannya tambah selesai, malah tambah parah. Kita semua hari-hari ini juga ngalami semua pergumulan yang kelihatannya tidak ada jalan keluar. Bahkan makin didoakan, makin tambah luar biasa. Tapi satu hal, kesaksian ini akan membawa saudara dan saya terbuka matanya. Ya, waktu Tuhan bukan waktu kita. Tapi Tuhan pasti datang untuk menolong saudara dan saya. Itu tepat waktunya. Amin. Dan tidak ada kata terlambat. Sekalipun mungkin sebagai ibu Kurnia, saya yakin dia akan mengalami satu titik sudah putus asa. Dia merasa bahwa Tuhan itu tidak adil, Tuhan itu tidak segera menolong, padahal sudah di dalam satu titik nadir. Tapi kita percaya bahwa hari ini, hidup ini adalah perjuangan. Khotbah saya hari ini, bagaimana saudara dan saya yang lagi struggle, ngalami tantangan yang begitu berat di akhir zaman. Yuk, pesan saya, berjuanglah sampai di garis akhir. Ketika hari ini Bu Kurnia bisa memenangkan suaminya, lihat kebahagiaan anaknya. Wow, luar biasa, ada mesbah. Kemenangan itu sebenarnya yang paling utama bukan saudara dipulihkan seperti teletubbies ya, bisa berpelukan. Itu cuma nomor keberapa. Tapi yang utama ketika kemenangan itu terjadi, Kurnia bisa menyelamatkan seisi rumahnya. Bisa menyelamatkan suaminya ketika suatu kali dia pulang ke rumah bapak dan suaminya pulang ke rumah bapak, dia dapati satu keluarga reuni akbar, saudara. Amin, saudara. Tidak ada yang ketinggalan. Itulah karya Tuhan. Yuk kita buka 1 Korintus 9 ayat 25. Bagaimana saudara dan saya hari ini punyalah mental pemenang. Jangan ketika keadaanmu bertambah buruk, mental saudara juga menjadi mental apa? Orang yang kalah, orang yang pasti gagal. Padahal Tuhan berkata bahwa Dia tidak pernah gagal untuk menjadikan saudara dan saya keluar lebih dari pemenang. Tapi seberapa banyak anak-anak Tuhan di masa yang tersulit, mereka punya mental, bukan mental pemenang, bunuh diri, meninggalkan Tuhan, cari cara pergi ke dukun, ke orang pinter, supaya apa? Shortcut, cepat pulih. Apakah pemulihan yang cepat membuat saudara dan saya keluar lebih dari pemenang? Justru ketika saudara sabar menantikan waktu Tuhan, itulah senyatanya saudara dan saya keluar lebih dari pemenang. Amin, saudara. 1 Korintus 9 ayat 25. Yuk kita baca. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan, ya, hidup ini adalah pertandingan, saudara. Selesaikan. Menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Hidup ini hari ini, saudara, waktu saya juga mengalami keadaan di titik nadir, semuanya gelap. Pada waktu didoakan makin keadaan parah. Orang lain pulih, saya makin parah. Yang saya pegang hari itu adalah ketika Tuhan berkata,
Hidup ini pertandingan. Engkau harus bisa berjuang dan engkau tidak boleh fokus dengan masalah. Hari ini kita diingatkan Tuhan, yuk bagaimana punya mental pemenang. Saudara, hari ini fokus bahwa ketika saudara menang, saudara punya target, saudara harus menikmati mahkota abadi. Dan saudara belajar hari ini, kalau keadaanmu seperti Ibu Kurnia yang sudah tidak punya pengharapan lagi. Rasanya sudah kepingin menyerah. Makin keadaan sulit, percayalah Tuhan berpesan malam ini. Punyalah penguasaan diri di dalam segala hal. Bagaimana penguasaan diri dalam segala hal? Buka Ibrani 12 ayat 1-3. Supaya ketika saudara punya penguasaan diri dalam segala hal, saudara akan keluar lebih dari pemenang dan menikmati mahkota yang abadi. Ada berapa banyak orang yang bertanding hari ini sekedar. Mereka hanya sekedar bertanding tapi nggak pernah maksimal untuk Tuhan. Ibrani 12 ayat 1-3. Karena itu kita mempunyai banyak saksi. Bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi saudara dan saya. Hari ini kita perlu punya penguasaan diri dalam segala hal. Yaitu saudara, inilah mental pemenang. Kalau saudara tidak punya penguasaan diri dalam segala hal, saudara lihat keadaan seperti ini dan saudara mulai pilih jalan. Oh ya, ke dukun. Oh ya, menyerah. Saya sudah tidak mau lagi lihat keadaan seperti ini. Marah kepada Tuhan. Apa mental pemenang di Ibrani 12 ayat 1-3? Yang pertama, saudara tidak bisa hari ini menyelesaikan pertandingan. Itu saudara bawa beban, saudara juga hidup di dalam dosa. Saudara percayalah, kalau kita bawa beban itu terus berjalan maju dan dosa, saudara terus pikul dosa. Saudara tidak akan pernah menyelesaikan pertandingan saudara dengan finishing well sampai di garis akhir. Tidak akan pernah saudara menikmati mahkotanya abadinya Tuhan. 3 hal. Yang pertama, hari ini miliki mental pemenang. Sesulit apapun hari ini, kalau saudara mau bertandingnya benar-benar maksimal. Mulai yang pertama, tanggalkan beban. Yang kedua, tanggalkan dosa. Yang ketiga, tekunlah berlomba. Hari ini saudara, yang pertama saya akan bahas bagaimana saudara perlu menanggalkan beban. Ada banyak orang berusaha ambil bagiannya Tuhan. Suami, bagaimana saudara bisa merubah suami seperti Pak Bambang? Saya cuma bilang sama Kurnia, suami itu bagiannya Tuhan. Keuanganmu yang sulit itu bagiannya Tuhan. Apapun keadaan yang di luar, mau keadaan tersulit sekalipun, itu yang di luar bagiannya Tuhan. Tapi hari ini ketika Tuhan berkata, marilah kepadaku letih lesu beban berat, aku akan memberi kelegaan. Itu artinya saudara perlu memberikan masalah itu kepada Tuhan. Kita buka di Yeremia 17 ya. Jadi 3 hal yang akan saya bahas cepat. Menanggalkan beban, menanggalkan dosa dan tekun ya, supaya keburu waktunya. Yeremia 17 ayat 13-14. Bagaimana hari ini saudara dan saya harus menanggalkan beban. Saudara tidak perlu ambil bagiannya Tuhan. Siapa yang kuat? Coba kalau dipikiri terus, Bu Kurnia ini dapat kasih karunia. Kalau enggak, error saudara. Coba terus diambil, terus dipikiri suamiku kapan berubah ya Tuhan, tambah parah. Ya itu akhirnya apa? Bunuh diri. Tapi pada waktu saya berbicara, suami itu bagian Tuhan. Yang penting hari ini, bagian Kurnia, yaitu apa? Tetap berdoa, tetap berbuat baik, tetap mengasihi. Itu peperangan saudara. Tanpa saudara sadari ketika itu dilakukan konsisten. Saya pernah dikasih banyak gambaran itu di hadapan Tuhan. Tuhan cuma bilang gini, waktu engkau berdoa, berbuat baik, mengasihi suamimu, engkau sedang berperang di alam roh.
Tanpa saudara sadari, lahiriah suamimu mau makin merosot, mau makin parah. Tuhan tetap di alam roh, tarik suami saudara. Ditarik, dibuka matanya. Jalannya yang tersesat mulai ditarik ke jalan kebenaran. Tapi kalau saudara makin pakai kekuatan saudara sendiri, saudara hakimi, saudara sakit hati, itu sepertinya saudara memberikan umpan suami kepada iblis. Iblis akan makin punya kekuatan untuk menarik suamimu, semakin dibutakan, semakin tersesat. Tapi ketika tetap konsisten, percayalah, yuk kita baca. Ya pengharapan Israel, Tuhan semua orang yang meninggalkan engkau akan menjadi malu. Orang-orang yang menyimpang daripadamu akan dilenyapkan di negeri. Sebab mereka telah meninggalkan sumber air yang hidup, yakni Tuhan. Pastikan hari ini, kita ini punya sumber air yang hidup. Saudara tahu bahwa setiap masalah, kalau saudara serahkan kepada sumber air yang hidup, nggak mungkin masalahmu berakhir dengan kehancuran. Tetap pasti ujung-ujungnya kemuliaan dan kemenangan sumber saudara. Hari ini pastikan kalau saudara terus pikul beban, saudara terus lihat suami, saudara terus lihat rekening koran, saudara terus lihat usahaku kapan, pandemi ini kapan pulih. Percayalah, saudara akan mengalami keadaan di mana saudara tidak akan punya pengharapan lagi sama Tuhan. Berhenti berharap. Dan kalau saudara berhenti berharap, keadaan hidupmu pasti tambah hancur. Yang kedua apa? Setelah kalau saudara tidak menanggalkan beban, saudara akan meninggalkan Tuhan, murtad, lari dari Tuhan, sehingga keadaan hidupmu makin memalukan. Ini firman yang berkata, dan saudara akan semakin menyimpang daripada Tuhan. Sehingga apa? Saudara tidak akan lihat satu jalan keluar. Hari ini pastikan tambahkan beban. Kenapa? Berikutnya berkata, sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Lihat saudara, Tuhan itu sumber kesembuhan. Ketika saudara berkata, Tuhan aku sudah tidak sanggup ngikul bebanku lagi. Suamiku aku sudah tidak sanggup, aku serah terimakan ke dalam tanganmu. Aku percaya, suamiku sembuh, pasti sembuh, Tuhan sanggup. Yang kedua, selamatkan aku, maka aku akan selamat. Ketika saudara datang sama Tuhan, saudara tanggalkan beban, saudara bilang gini, selamatkan suamiku, maka suamiku pasti selamat Tuhan. Selamatkanlah keuanganku Tuhan, maka keuanganku pasti pulih. Selamatkanlah anak-anakku Tuhan, maka anak-anakku pasti selamat. Itu orang yang sudah meninggalkan bebannya. Tidak seperti orang yang mengalami keadaan dipikiri terus, kapan selamatnya, kapan selamatnya keuanganku, kapan, mengapa. Itu tipe orang yang selalu belum bisa bertandingnya menanggalkan beban. Makanya ada banyak orang hari-hari ini putus pengharapan, meninggalkan Tuhan. Dan apa? Hidupnya menyimpang. Hidupnya mulai menyimpang dari jalannya Tuhan, yaitu berbalik dari jalan yang benar menjadi jalan yang hidupnya dalam kejahatan. Pastikan hari ini kita punya sumber keselamatan, kita punya sumber kesembuhan, sebab engkaulah kepujianku. Kita punya sumber air hidup, saudara. Hari ini sumbermu tertutup, sumbermu sudah habis. Mungkin sumber keuanganmu sudah minus di ambang batas. Mulai datang sama Tuhan. Tuhan, aku sudah tanggalkan beban. Aku serahkan semuanya kepada sumber air hidup. Engkau sumber kesembuhan, keselamatan, sumber pujianku. Jangan lagi bilang masalahku besar. Mulai sekarang mulut berkata, Tuhanku besar, sumberku tidak terbatas, kekuatanku tidak terbatas. Jangan berkata masalahku tambah parah, suamiku tambah brengsek. Wah Tuhan parah, enggak. Ikut Tuhan selama punya sumber, saudara tidak akan pernah kehabisan apa yang saudara butuhkan hari ini. Amin saudara, itu yang pertama. Yuk kita lihat. Yang kedua, ya, jadi sumber, jadi saudara pastikan hari ini jangan putus pengharapan, jangan pernah meninggalkan Tuhan dan jangan pernah menyimpang, ya. Yang kedua, bagaimana menanggalkan dosa, ya.
Saudara tidak bisa berlari, bertanding, tapi sementara saudara pikul dosa. Enggak. Tuhan suruh kita pikul salib, ya, pikul salib, jalani proses saudara sampai waktunya Tuhan. Tapi saudara tidak bisa pikul salib plus pikul dosa. Dosa terus dijalani. Kita percaya kalau Bu Kurnia tidak melakukan respon yang benar, apakah suaminya bisa berubah? Tidak bakal. Justru kekuatannya ketika dia tetap berespon benar. Itulah titik balik di mana rasanya hidupnya. Saya tahu titik balik waktu dia mengalami pemulihan suaminya, keadaannya parah. Ya, tapi memang tidak bisa diceritakan semuanya, ya. Tapi saya tahu pasti keadaan hidupnya tidak mudah. Titik parah, saya tahu jelas dia waktu konseling sama saya. Parah, saudara. Tapi pesan saya hari ini, sehabis gelap pasti timbul terang. Justru di titik nadir hari ini, menjelang pagi, yaitu dari malam yang pekat, pasti ada jalan, pasti ada janji Tuhan di saat fajar. Amin, saudara. 2 Tawarik 7 ayat 13-14. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan. Saudara lihat ya, bila mana aku Tuhan menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, umatku yang atasnya namaku disebut, lihat ya, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik ke jalannya, dari jalannya yang jahat, maka aku mendengar dari surga, mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Hari ini apapun kesalahan saudara di masa lalu, saudara tidak perlu takut, tidak perlu terintimidasi. Yang penting hari ini pesan Tuhan, yaitu saudara mau merendahkan diri, tanggalkan dosa. Kalau dulu jadi suami, jadi istri yang suka maki-maki, sifat saudara suka marah, tidak tunduk, mungkin seperti Pak Bambang, dia menyadari. Ya, Kurnia mungkin juga menyadari bagaimana kelemahan dia sebagai istri, dan ketika dia hari itu merendahkan diri, berdoa mencari wajah Tuhan dan berbalik, percayalah. Janji Tuhan, Tuhan pasti mendengar doanya. Tuhan pasti mengampuni dosa dan Tuhan pasti memulihkan. Itu pentingnya hari ini kita koreksi dosa kita. Kita koreksi kesalahan kita. Kalau kita mau bertanding, saudara, enggak bisa. Saudara mau bergumul suami berubah, tapi saudara enggak berubah. Saudara tetap hidup dalam manusia lama, enggak bisa. Jujur waktu saya mengalami proses, saya dulu enggak ngerti firman. Saya cuma berdoa, saya tunjuk suami saya. Kapan berubah Tuhan? Kapan dia berubah? Ini orang yang buat hidup saya susah Tuhan. Kenapa Tuhan tidak merubah hidupnya? Bahkan terlihat hidupnya seperti di atas angin. Tuhan itu datang ketika saya bertanya. Tuhan bilang gini, Eli ingat ya, tanganku ini sedang tidak membolak-balik suamimu. Karena aku masih butuh suamimu sebagai alat untuk membentuk, memurnikan iman dan karakter Kristus. Jadi jangan mbok lihat. Dia tambah di atas angin karena memang tanganku lagi tidak bolak-balik suamimu, karena aku butuh dia sebagai alatku. Tapi nanti kalau sudah selesai, aku akan buat semuanya indah. Tanganku hari ini lagi urusan dengan hidupmu, bolak-balik kamu, supaya aku lagi menghajar hidupmu untuk aku merubah hidupmu. Apa yang mesti saudara lakukan hari ini? Merendahkan diri, ngaku. Iya ya Tuhan, saya mau berubah, saya itu masih sakit hati, saya itu masih simpan amarah, saya masih berdoa, doakan suami saya biar stroke, biar cepat mati, biar bangkrut, ampuni. Berdoa, cari wajah Tuhan, berbalik. Dari berdoa, doakan suami stroke mati, lagi berdoanya dirubah. Tuhan, berkati suamiku. Dia suami yang baik. Bukan lagi kalau doa suami yang brengsek, Tuhan, memang tidak bisa berubah, Tuhan. Biar kapok. Bukan gitu lagi, saudara. Percayalah, waktu dosamu engkau tanggalkan, janji Tuhan di 2 Tawarik 7 ayat 14. Tuhan mendengar doa kita. Tuhan mengampuni dosamu dan Tuhan memulihkan. Hari ini yuk tanggalkan beban, tanggalkan dosamu. Supaya hidupmu lihat
jalan-jalannya Tuhan. Tidak bisa bertanding bawa beban, terus dosanya dipikul terus. Tidak akan pernah sampai garis akhir. Tuhan akan bawa proses hidupmu 40 hari jadi 40 tahun. Sampai engkau berkata, ya sudah aku bertobat Tuhan. Aku salah jalani pertandingan ini. Amin saudara. Yuk yang ketiga, yang terakhir. Bagaimana tekun berlomba. Apa yang harus saudara lakukan waktu saudara hari ini? Seperti Bu Kurnia, saya juga ngalami. Sudah nanggalin beban, sudah nanggalin dosa. Tambah parah. Itu artinya saudara dan saya lagi dilatih ketekunan. Supaya ketika saudara tekun, saudara akan tahan uji. Setelah tahan uji, akan melihat pengharapanmu tidak mengecewakan. Ibrani 12 ayat 2 dan 3. Yuk, kita lihat slide itu selesai. Ya, siap-siap, Fran. Ibrani 12 ayat 2 dan 3. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Itu tadi. Kalau kita bertanding, ya, kita harus melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Tuhan yang dengan tekun, Tuhan itu juga tekun loh saudara, menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang yang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Hari ini yuk kita tekun berlomba. Itu gimana saudara? Sudahlah, sudah nanggalin beban, sudah bisu tuli, sudah nanggalin dosa, tambah parah. Pesan Tuhan, kalau orang yang tekun berlomba, yaitu matanya cuman satu, tertuju kepada Yesus dan kemenangannya. Tidak ada lain. Hari ini saya bisa, Bu Kurnia bisa jadi hari ini menjadi seorang yang teguh, pahlawan buat keluarganya. Itu karena dia hanya fokus, saya dan Bu Kurnia hanya fokus dengan Tuhan dan kemenangannya. Tidak ada lain. Kalau kita lihat suami yang modelnya, ya maaf Pak Bambang, seperti Pak Bambang, ya mungkin seperti suami-suami yang hari ini rasanya buat apa sih dipertahankan? Sudahlah, keuangan saudara mungkin hari ini rasanya sulit secara akal. Hari ini Tuhan mau malam ini, yuk kalau diajak bertekun, seperti Yesus juga bertekun menjalani proses. Saudara hanya lihat Yesus dan kemenangannya, tidak ada lain. Tidak ada lain saudara, penguasaan diri dalam segala hal. Yang kedua yaitu tekun pikul salib. Sudahlah, tambah parah ya tidak apa-apa sudah. Di balik salib ada kemuliaan Tuhan, tidak jadi masalah. Makin lama pikul salib, makin besar tidak kemuliaannya. Makin besar, makin berat salibnya, makin besar tidak mahkotanya. Makin besar tidak upahnya. Yesus dikaruniakan nama di atas segala nama. Hari ini kita berlomba untuk menikmati mahkota abadi, saudara. Jangan kalau pulang surga tidak ada mahkotanya, kepalanya gundul. Karena apa? Karena menyelesaikan pertandingannya hanya sekedar. Hari ini pastikan ketika saudara mengawali dengan roh, terus akhiri dengan roh. Amin. Yang ketiga, tetap semangat. Katakan tetap semangat. Orang yang tekun yang pertama matanya tertuju kepada Yesus. Yang kedua tekun pikul salib dan tetap semangat. Supaya saudara jangan lemah dan putus asa. Orang kalau punya semangat pasti bisa menanggung penderitaannya bersama Tuhan. Sampai di garis akhir keluar lebih dari pemenang. Tapi kalau putus asa, orang kalau putus asa tidak punya semangat, tidak akan pernah bisa menyelesaikan karena dia tidak punya penguasaan diri dalam segala hal. Bagaimana bisa penguasaan diri yang baik kalau semangat aja tidak bisa? Bawaannya pasti seperti Kurnia tadi, bunuh diri. Paling enak minum baygon, ya. Jadi hari ini saya sudah selesai 3 hal, ya. Mental pemenang itu apa, saudara? Tanggalkan beban. Tanggalkan dosa dan tekun dalam
perlombaan, ya. Jadi hari ini jangan pernah putus pengharapan, ya. Jangan pernah meninggalkan Tuhan, sekali-kali jangan pernah meninggalkan Tuhan, ya. Saudara akan mengalami kerugian yang besar. Jangan lagi hari ini, yaitu saudara dan saya menyimpang dari jalannya, karena dia sumber kesembuhan, dia sumber keselamatan, dia sumber pujian. Amin, saudara. Yang kedua, jangan meninggalkan dosa apa? Yaitu Tuhan pasti mendengar doa saudara. Rendah hati, berdoa cari wajah Tuhan, berbalik ke jalannya. Pasti Tuhan mendengar, pasti Tuhan mengampuni dosamu, dan pasti Tuhan pulihkan. Ya, yang bertekun, fokus ya. Yuk baca quote-nya yang terakhir. Yuk selesai, Fran. Nyanyi satu lagi. Berjuanglah sampai garis akhir dengan menanggalkan beban dosa serta tekun menyelesaikan pertandingan hidup kita. Yuk nyanyi satu lagu, kita berdoa ya. Saudara, semangat, tidak boleh putus pengharapan. Kalau Kurnia bisa menang di tengah situasi yang sulit, saudara dan saya pasti jadi pemenang. Amin. Kami mengucap syukur buat malam ini, buat kesaksian yang begitu menguatkan kami. Melalui kesaksian ini kami melihat betapa besar kuasa-Mu. Secara akal sebagai seorang istri, rasanya tidak mampu. Tapi kami percaya Tuhan, bahwa bagi Tuhan tidak ada perkara mustahil ketika malam ini kami mengambil keputusan untuk kami berjuang sampai di garis akhir. Kami akan berjuang untuk menikmati mahkota abadi, kemenangan yang Tuhan sudah berikan dengan menanggalkan beban dosa dan tetap tekun untuk berlomba. Kami tidak akan menyerah Tuhan, khususnya kami sebagai istri penolong, kami melihat ketekunan daripada Kurnia, itu membuahkan hasil kebahagiaan buat seisi rumahnya. Kami percaya Tuhan bahwa malam ini kami sudah diberi kelegaan. Kami akan melihat ada banyak kesaksian-kesaksian ketika mereka menyelesaikan pertandingan dengan penguasaan diri yang luar biasa bersama Tuhan. Biarlah Engkau memberkati Pak Bambang dan Kurnia dalam kehidupan mereka berdua setelah mereka dipulihkan. Walaupun ada riak-riak sekalipun, kami tetap percaya bahwa Tuhan itu tetap memberkati rumah tangga mereka, bahkan anak, menantu, cucu mereka. Bahkan Pak Bambang juga diberi kesehatan. Apapun vonis dokter itu tidak akan bisa menghalangi rencana Tuhan yang besar. Pak Bambang akan diberi kesehatan yang luar biasa. Bahkan dia menjadi imam di pekerjaannya, diberkati Tuhan juga. Terima kasih Bapak, berkati anaknya juga Jessica, Tuhan. Masa depan anak ini ada di dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapak, kami berdoa malam ini buat anak-anak-Mu yang putus pengharapan. Yang tadinya kami kepingin putus pengharapan, kami mau meninggalkan jalan Tuhan, kami mau pilih jalan pergi ke paranormal. Ampuni kami Bapak. Biarlah kami mau berbalik meninggalkan jalan hidup kami yang lama menjadi jalan hidup kebenaran Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang menjalani masalah keuangan di titik nadir, kami punya sumber air hidup. Kami tidak mau berkata bahwa kami dalam keadaan hancur, tapi kami tahu ketika kami berkata, Tuhan pasti menyelamatkan keuangan kami. Tuhan pasti menyelamatkan rumah tangga kami. Tuhan pasti menyelamatkan masa depan kami. Engkau sumber keselamatan, Engkau sumber kesembuhan, Engkau sumber pujian kami, maka Engkau akan bertindak untuk memulihkan segala sesuatunya. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan setiap anak-anak-Mu malam ini, baik kami yang sudah melayani Tuhan malam ini, jeripaya mereka dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Biarlah kalau kami mau berpisah satu dengan yang lain malam ini, angkat kedua tangan saudara, terimalah berkat Abraham, Ishak, Yakub, damai sejahtera Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali, yang diberkati dan percaya berkata amin.